Kalau pola makan gizi seimbang yang seperti diarahkan oleh Kemenkes kita, itu dilihat dari piramida, ada piramidanya. Nah, bentuknya piramida nih. Kan panduan namanya isi piringku. Isi piringku itu kalau ibaratnya bulat ya. Nah, piringnya dibagi dua, setengahnya ini isinya. Saya baru tahu nih, apa tadi? Yang obesitas itu ya, pandemi obesitas. Pandemi obesitas, iya. Dari COVID. Itu yang akan kita hadapi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Muamalat dengan program podcast Muamalat Talk bersama saya Satrio yang akan menemani teman-teman BMers semua selama beberapa menit ke depan. Nah, teman-teman BMers, pada saat COVID-19 itu menyebar ke seluruh dunia, kita dianjurkan untuk melakukan pola hidup sehat ketika melakukan isolasi. Pola hidup sehat ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang menderita COVID, tetapi untuk orang-orang yang ada di seluruh dunia tanpa terkecuali. Pola hidup sehat ini menyebar ke seluruh dunia dari mulai berolahraga, makan sayur dan protein, hingga berjemur di cahaya matahari. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas pola hidup sehat yang saat ini dianjurkan oleh praktisi kesehatan. Bersama narasumber kita yang bernama Dr. Yohan Samudra, spesialis gizi dari Rumah Sakit Premier Bintaro dan Primaya Hospital Tangerang. Betul, Mas Yo. Apa kabar, dokter? Baik, alhamdulillah, alamin. Semoga Mas Yo juga sehat ya. Amin. Ini berarti dari Tangerang lumayan jauh juga di sini. Lumayan ya, tapi tadi nggak macet kok. Nggak macet ya? Iya. Wah, emang bener. Dok, kalau misalkan kondisi sekarang ini kan disebutnya endemi, dok. Oke. Dari pandemi ke endemi ya. Ya. Nah, saat ini masyarakat mungkin udah mulai beraktivitas normal lagi nih. Artinya ada penyesuaian yang dari tadi menjaga pola hidup sampai sekarang tuh kayak ya udahlah, udah kebal aja gitu sekarang, udah normal lah, udah biarin lah. Ya. Terus dokter menyingkapinya gimana, dok? Oke. Jadi memang ada dua kelompok nih populasi ya. Kalau selama pandemi itu ada yang semakin sehat karena takut terkena infeksinya, terkena infeksi COVID. Ada juga yang semakin nggak sehat. Jadi karena keterbatasan aktivitas, akhirnya di rumah aja, kemudian aktivitas yang geraknya juga sangat minimal, malah makannya banyak, akhirnya berat badannya nambah. Jadi akhirnya data itu menunjukkan obesitas itu melompat jauh datanya. Tinggi, jadi sangat banyak orang yang obesitas selama pandemi. Nah, dari dua kelompok ini ketika sudah endemi terjadi alih pergerakan. Jadi ada yang memang tetap masih menjaga kesehatannya karena kenapa kita jadi harusnya lebih meningkatkan kesehatan karena selama endemi kita sudah berkontak lagi nih antara satu sama lain, berinteraksi lagi. Jadi justru tingkat kemungkinan terkena infeksinya tinggi. Jadi kalau dari dokter tetap menyarankan hiduplah secara pola hidup yang sehat dan pola makan yang dengan gizi yang seimbang. Ini by the way, ini saya nggak pakai masker, nggak apa-apa ya, dok ya? Oh iya, nggak apa-apa, karena saya pakai masker. Satu masker, satu enggak gitu. Jadi insya Allah aman lah ya. Iya. Menurut dokter, fenomena terhadap peralihan pola hidup sehat ini gimana, dok? Apakah ada fenomena baru gitu terhadap peralihan dari yang tadinya pola hidup sehat ke yang biasa aja? Oke. Bagusnya beberapa komunitas ya, baik itu non formal maupun formal, baik dari perusahaan dan sebagainya, ternyata terjadi peningkatan awareness terhadap kesehatannya. Jadi sudah banyak nih kita lihat ya, muncul komunitas sepeda, komunitas lari gitu ya. Yang namanya event maraton itu berkali-kali di seluruh kota di Indonesia pun juga udah banyak ya. Nah, kemudian yang dari perusahaan juga sudah ada yang namanya employee fit lah, atau misalnya ada Muamalat Fit mungkin ya. Fit ya. Ya, jadi itu pun sudah ada program-program yang memberikan edukasi bagaimana cara menjaga kesehatan secara keseluruhan. Nah, itu sebetulnya justru fenomena yang justru bagus. Jadi sejak pandemi kita tahu bahwa kita belajar nih soal infeksi, bagaimana cara penyerangannya, apa saja yang dapat menginfeksi kita, misalnya dari virus lah, dari bakteri, dari parasit dan dari jamur dan sebagainya. Gimana cara meningkatkan kesehatannya. Nah, ditambah dengan komunitas yang sama-sama punya visi yang sama. Kita akan lebih bagus lagi jalannya untuk pindah dari pola hidup yang sembarangan, nggak tahu ilmunya, menjadi pola hidup yang lebih sehat. Jadi justru fenomena yang
bagus sebenarnya. Bagus untuk ya banyak yang peningkatan awareness terhadap kesehatan itu meningkat di Indonesia. Makin banyak juga sih emang saya lihat tuh pada main sepeda di iya, betul, gitu yang banyak sebenarnya. Iya. Nah, itu justru bagus ya. Jadi kita memang butuh suatu komunitas namanya community support gitu ya, yang sama-sama sama-sama pengen sehat nih, sama-sama menjaga pola makannya, sama-sama olahraganya sehingga jadi lebih semangat. Selain itu seru juga kan ya, bisa kumpul. Ada challenge-nya juga ya kan? Iya. Kalau misalkan tren apa aja nih yang ditemuin khususnya pada status gizi di masyarakat yang sekarang sudah beraktivitas kembali, trennya? Oke, kalau dari status gizi memang masih tinggi soal obesitas tadi. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa sejak pandemi itu angka obesitas itu memang melonjak jauh. Jadi bahkan dari penelitian yang mengatakan bahwa setelah pandemi COVID berakhir, kita akan menghadapi pandemi baru, namanya pandemi obesitas. Pandemi obesitas? Ya, jadi banyak sekali orang-orang yang ternyata masuk ke dalam kategori obesitas. Nah, jadi tren saat ini memang cukup komplit dan cukup cocok sebenarnya, di mana ketika orang-orang ini semakin tambah berat badannya dan ketika sudah mulai beraktivitas, mulai ada pengecekan dari laboratorium lagi dan sebagainya, mereka tahu bahwa wah ternyata kolesterol saya mulai naik, gula darahnya saya mulai naik. Di samping itu ada komunitas-komunitas tadi yang awareness terhadap kesehatannya tinggi. Jadi cocok sebenarnya. Saling bantu. Nah, iya saling bantu. Jadi memang kalau dari secara keseluruhan status gizi di masyarakat memang masih banyak yang obesitas. Bahkan bisa diperkirakan 1 dari 4 orang itu obesitas. Wah, gitu. Saya baru tahu nih apa tadi yang obesitas itu ya, pandemi obesitas. Pandemi obesitas iya. Dari COVID. Itu yang akan kita hadapi sekarang. Karena gini, obesitas itu bukan sekedar bentuk badan dan penampilan doang, tetapi menyimpan penyakit di dalamnya. Namanya penyakit-penyakit metabolik. Nah, biasanya yang diawali itu dengan gula darahnya mulai naik, kolesterolnya naik, asam uratnya naik. Nah, nanti ketika hasil laboratoriumnya mulai berbintang-bintang, masalahnya akan terjadi penyakit metaboliknya, misalnya serangan jantung, stroke, atau misalnya gangguan fertilitas pada wanita, namanya PCOS, dan sebagainya. Nah, jadi ini yang perlu kita ingat bahwa kalau sudah berat badannya itu berlebih, maka siap-siap akan ada penyakit yang menyertai. Benar-benar harus jaga pola hidup sehat nih. Betul. Terus segeralah cari teman-teman yang bisa saling support untuk hidup sehat. Benar. Kalau misalkan gizi yang ideal itu, gizi yang ideal atau yang seimbang itu gimana sih dok? Seperti apa gitu? Oke, kalau pola makan ya, kalau pola makan gizi seimbang yang seperti diarahkan oleh Kemenkes kita, itu dilihat dari piramida, ada piramidanya. Nah, bentuknya piramida nih. Di sana disarankan kalau untuk makanan pokok, carilah yang karbohidrat kompleks, artinya yang tinggi serat. Tinggi serat. Contohnya misalnya gandum, ya. Gandum. Atau kalau nasi merah dan nasi coklat. Karena nasi merah dan nasi coklat masih ada bungkusannya, alias kulit ari. Jadi ya namanya bekatul ya. Nah, kulit arinya itu serat. Nah, jadi seratnya lebih bagus, lebih banyak daripada nasi putih. Nasi putih udah dilepas kulit arinya. Ya. Kemudian golongan jagung ya, kemudian ada lagi tadi udah ya gandum, nasi merah, jagung ya. Oh, dan umbi-umbian ya. Umbi-umbian. Gitu. Kentang, ubi, singkong gitu ya. Nah, di atasnya bagian makanan pokok ada yang disarankan buah dan sayuran yang banyak. Kemudian protein yang rendah lemak. Minumlah air putih yang cukup sekitar 8 gelas sehari untuk dewasa sehat. Kemudian yang paling atas puncaknya adalah yang paling sedikit, yaitu batasi penggunaan garam dan gula tambahan serta minyak. Nah, seringnya kita kebalik. Iya, betul. Yang banyak itu justru minyak ya, gorengan misalnya gitu ya. Kemudian gula, misalnya minuman boba ya, teh boba, minuman manis dan sebagainya. Nah, ini yang kebalik. Kalau kita bingung ngelihat piramida gizi seimbang dari Kemenkes juga mengeluarkan panduan namanya isi piringku. Isi piringku itu kalau ibaratnya bulat ya. Nah, piringnya dibagi 2, setengahnya ini isinya sayuran. Setengahnya sayuran ya. Kalau selama ini kan misalnya Mas Yo kalau makan kan setengahnya nasi dong. Iya, setengahnya nasi. Iya. Kebalik. Ya, jadi harus dirubah, setengahnya adalah sayuran, setengahnya lagi dibagi 2. Nah, seperempatnya nasi, ya, atau pilihan karbohidrat kompleks yang tadi, kemudian seperempatnya lagi adalah protein, baik itu protein hewani maupun nabati.
gitu. Nah, ini yang disebut gizi seimbang. Gizi seimbang artinya adalah kita punya 3 komponen tersebut setiap kali makan. Diusahakan, misalnya ada karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi kalau biasanya makan 1 piring, setengahnya nasi, setengahnya mie instan, ya jadinya double karbo, nggak ada proteinnya malah, ya kan? Nah, jadi kalau bisa, mungkin kalau kita memang, saya memang maunya mie instan gitu ya. Mie instan, mie-nya jadi karbo, tambahkan 1 butir telur, ya kan jadi protein tuh. Nah, kemudian lemak yang udah ada di bingkisan mie instan jadi sumber, minyak yang di mie instan jadi sumber lemak. Jadi akhirnya kalau kita lihat piring kita, walaupun jumlahnya masih kebanyakan karbo, tapi setidaknya sudah ada protein, karbohidrat, dan lemak dalam 1 mangkok. Karbohidrat, lemak. Ya, kalau bisa tambahkan lagi sayur-sayuran, sawi, atau misalnya potongan bawang dan sebagainya. Berarti mie yang di warung-warung kopi itu udah cukup belum? Lumayan ya. Ada internet ya. Ada mie, ada telur, kornet. Ya. Tapi masalahnya kornetnya ini kurang sehat juga karena sudah diproses. Ya, ada sawinya ya, lumayan. Kalau misalkan yang tadi yang nasi ini kan, biasanya nasinya setengah kan. Ya. Kalau yang orang-orang seperti saya lah. Berarti kalau idealnya, gizi ideal itu kan dari piring setengahnya tadi sayuran. Sayuran ya. Setengahnya itu nasi. Ya, seperempatnya nasi, seperempatnya protein hewani ataupun nabati. Atau nabati. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong mie instan tadi, saya mau sekalian nanya nih. Ya. Itu bagus nggak sih, Dok, kalau kita terus-terusan makan mie instan itu? Ya. Nah, kita masuk kepada jumlah ya, jadi jenis dan jumlah. Dalam makanan itu kita harus ingat 4J sebenarnya. Jadi jumlah, jenis, jadwal makan, dan jurus masak. Jadi jenisnya tadi kita sudah tahu bahwa bentukannya harus gizi seimbang. Ya. Kemudian jumlah. Nah, tadi kan ceritanya apakah mie instan boleh nggak sering-sering dan dalam jumlah yang jadinya cukup banyak ya, karena sering. Nah, tentu saja kalau makanan yang diproses lebih tidak menyehatkan gitu ya, karena yang pertama mungkin sudah banyak campuran dari garam yang tinggi ya, mungkin ada pengawetnya juga dan sebagainya. Jadi lebih baik tetap kita memilih yang lebih utama adalah makanan yang real food. Ya, real food itu misalnya makanan yang dimasak sehari-hari di rumah, atau bahkan nasi warteg, nasi padang itu real food. Itu real food juga? Ya, itu real food ya. Jadi harusnya jumlah yang banyak kita konsumsi adalah yang real food tadi. Jadi kita bisa lihat bahwa makan daging ya kelihatan dagingnya. Kalau kornet kan tadi udah nggak kelihatan ya. Gitu ya. Ya, kita nggak tahu itu sebenarnya daging kornet itu ada dagingnya apa enggak. Atau apa bahan tepung doang gitu kan. Atau bahkan dagingnya dari bagian mananya sapi kita udah nggak tahu gitu. Nah, yang lebih baik adalah kita lihat potongan dagingnya, potongan ayamnya itu masih tampak gitu. Kemudian ditambahkan dengan sayuran dan makanan pokok ya. Tadi udah jumlah, kemudian jadwal makan juga sangat penting. Jadi sebaiknya makanlah teratur supaya kita tidak timbul penyakit-penyakit lain, misalnya sakit mah lah atau GERD ya. Kemudian jurus masak ini artinya kalau sudah misalnya sudah mulai makan makanan real food, jangan lupa diolahnya pun juga harus diperhatikan. Jangan semua ditepung. Misalnya, udah mulai makan ikan, katanya ikan sehat dok, tapi ditepungin gitu kan, digoreng. Nah, jadi kalau terlalu banyak tepung, minyak, ditambah misalnya garam yang tinggi juga, jadinya makanan yang tadinya sehat, ternyata jadi kurang sehat gara-gara penambahan dari gula, garam, minyak yang tadi. Berarti kalau tempe ditepungin, tempe goreng tepung gitu, itu udah mulai berkurang juga dong? Iya, jadi justru tempenya sudah sehat, tetapi karena kebanyakan tepung, maka ya karbohidratnya jadi berlebihan, kemudian digoreng ya, deep fry, itu kan bikin minyaknya jadi bertambah. Nah, kalau sudah dalam jangka panjang, tentunya yang akan mengikuti adalah gula darah yang naik atau kolesterol yang naik, gitu. Wah, nggak boleh makan tempe pun nggak boleh sembarangan berarti ya. Iya, nanti kembali ke jumlah ya. Jadi kalau sesekali pengen makan tempe mendoan gitu Mas Yo ya. Boleh aja. Cuman bukan tiap hari tempe mendoan. Begitupun dengan mie instan ya? Boleh ya. Idealnya berapa sih dok kalau mie instan tuh? Kalau mie instan mungkin sekali seminggu ya. Seminggu atau sekali 2 minggu. Asal jangan tiap hari dan sehari 3 kali tuh. Jangan. Terus banyak juga nih sekarang yang menawarkan jasa makanan sehat dok. Oke. Tapi menurut saya, makanan saya tuh kayak mahal gitu dok. Apakah memang kayak gitu? Misalkan
kalau mau sehat itu pasti mahal. Atau sebenarnya kita bisa dapetin makanan itu yang murah namun kaya akan gizi, itu gimana? Oke. Biasanya kan mahal tuh. Ya, ya itulah. Jadi sayangnya yang yang ditunjukkan ke masyarakat konsumen itu adalah bahwa makanan sehat itu mahal. Tapi memang kenyataannya begitu ya. Jadi misalnya kalau kita ke supermarket, kalau kita lihat salad dalam bowl gitu ya, dalam mangkok itu mahal harganya ya. Nah, kita kelihat itu karena memang bahan yang dipilih sudah bahan impor biasanya gitu ya. Terus memang kita mendengar itu kalau yang sehat ikannya harus salmon, ya kan? Kalau misalnya buah yang sehat itu harus strawberry gitu ya, berries yang mana mereka semua impor. Nah, sebenarnya kita tetap bisa sehat dengan makanan lokal gitu, yang murah. Jadi belinya justru ke pasar. Gitu, ya. Lebih banyaklah makan makanan yang dimasak secara rumahan tadi yang saya bilang. Jadi bahkan kalau kita mau bandingkan, nasi warteg pun masih lebih bagus daripada nasi fried chicken. Kan gitu. Iya. Ya, sama-sama murah. Ya. Kenapa? Yang pertama tadi si real food tadi ya. Jadi nasi warteg pun juga masih bentuknya masih jelas. Ayamnya masih kelihatan ayam, potongan ayam, sayurnya masih ada gitu ya. Jadi kita tetap bisa sehat dengan makanan lokal. Jadi kalau kita mau mendapatkan omega 3 yang seringnya kita dengar dari salmon ya kan. Padahal ikan lele aja itu ada omega 3-nya loh. Lele ada? Iya ada. Bahkan pecinta lele pinggir jalan, Anda tidak perlu khawatir. Iya. Jadi ikan-ikan kayak ikan tongkol, ikan tuna itu pun juga ada omega 3-nya. Ya, jadi nggak harus salmon. Memang kalau diurutkan, salmon paling tinggi nih jumlahnya. Tapi ya nggak kalah. Maksudnya ikan-ikan lokal kita juga ada omega 3-nya gitu. Jangan maksain salmon ya. Iya. Walaupun emang salmon bagus, cuman kan kalau maksain ya. Ya, jadi tetap bisa dengan harga yang ekonomis, tetap bisa sehat. Terus pecinta warteg, jangan kecewa. Jangan kecewa makan warteg tiap hari tuh. Wah, itu udah lumayan sehat ya dok ya? Cuman kalau lagi di warteg jangan belinya kikil. Oh, kikil nggak tuh? Iya, apa kan sih? kikil lemak kan? Lemak. Iya, lemak. Jadi belilah bervariasi ya. Kuncinya adalah variasi. Misalnya kadang-kadang ikan, kadang-kadang ayamnya gitu ya. Oke lah, ayam goreng, besoknya mungkin ayam yang tumisan gitu ya. Nah, sayur lah ya. Iya. Dok, saat ini semakin banyak informasi terkait penurunan berat badan atau diet. Ya. Untuk mendapatkan hasil yang instan. Salah satunya dengan menjaga pola makan yang diatur. Kalau menurut dokter, pola makan untuk diet seperti apa yang baik dikonsumsi untuk pemula, namun aman bagi tubuh kita? Oke. Baik dikonsumsi untuk pemula, tapi aman nih. Oke. Untuk diet penurunan berat badan semuanya masalah kalori ya. Jadi kalau bertanya ke dokter gizi, pasti jawabannya rata-rata ya perlu dihitung kalorinya gitu ya. Jadi kalau dari dokter gizi semuanya itu punya rumus. Jadi kalau Mas Yo mau nurunin berat badan 5 kilo, kita punya rumus berapa kalori yang perlu dimakan Mas Yo supaya turun 5 kilo. Jadi meminimalisir terjadinya kebetulan. Jadi kita tuh nggak kebetulan misalnya Mas Yo turun 5 kilo dalam sebulan gitu. Berarti memang udah ada perhitungannya gitu kira-kira ya. Jadi balik lagi kepada pertanyaannya bahwa yang pertama kalorinya diatur, kemudian pilihlah makanan tadi yang real food. Nah itu akan cukup aman buat penurunan berat badan. Kemudian ditambahkan dengan olahraga yang sesuai dengan kapasitasnya. Kalau selama ini nggak pernah olahraga ya jangan langsung diforsir. Wah mau lari 5 km gitu ya. Jangan, besoknya tipes nanti. Ya. Jadi carilah olahraga yang pertama, kalau masih berat badannya obesitas, tidak menimbulkan benturan pada lutut dan tumit, gitu. Jadi yang paling aman jalan kaki dan sepeda, gitu. Ya, jadi jangan langsung tiba-tiba lari, tiba-tiba HIIT, gitu ya, jangan ya. Itu akan lebih aman buat progres penurunan berat badannya, gitu kira-kira. Nah, olahraga penting untuk mempertahankan massa otot, karena ketika turun berat badan, bisa saja yang hilang itu tidak hanya fat mass, tetapi juga muscle mass-nya hilang, ototnya juga hilang. Ya, nah, salah satu lagi untuk mempertahankan otot adalah mencukupkan kebutuhan protein. Jadi jangan lupa kalau makan harus ada proteinnya tuh. Iya. Nah, caranya gitu aja. Jadi kalau lebih gampangnya, yang pertama ganti seluruh snacknya dengan buah dulu.
Terus snack dengan Jangan buah. takut nasi. Ya. Nasi nggak apa-apa ya? Nasi nggak apa-apa. Jadi yang pertama snack dirubah dulu jadi buah. Snack jadi Itu buah. dulu satu. Karena dari snack itu banyak kalori yang tinggi di snack. Dia di cemilan-cemilan itu tuh, misalnya gorengan, keripik-keripik gitu ya, atau kue, atau minuman-minuman manis, itu justru kalorinya tinggi dan tidak mengenyangkan. Nah, yang dicari buat diet itu adalah makanan yang rendah kalori tapi mengenyangkan gitu. Rendah tapi kenyang. Tapi kenyang. Itu buah tadi Nah, tuh. itu banyaknya di buah dan sayuran. Jadi kalau mau coba tips yang gampang, makanlah makan utama 3 kali sehari ya, sarapan, makan siang, makan malam. Dan di 3 kali makan itu lengkap ya, menu lengkap gizi seimbang tadi, ada karbo, protein, dan lemaknya. Kemudian banyakkan sayurnya. Bikin Nah, di snacknya, snack pagi dan snack sore, itu ganti dengan buah. Nggak boleh begadang, turun berat badannya. Maksimal tidur jam berapa, Dok? Untuk kesehatan jangka panjang, disarankan manusia dewasa tidur selama 8 jam. 8 jam. Ya. Jadi ibaratnya tidur jam 10 malam untuk bangun jam 5 pagi untuk sholat subuh, kita udah dapat sekitar 6 jam ya. Jadi kalau bisa di antara jam 9, jam 10 itu sudah tidur. Sudah tidur ya? Saya sampai rumah jam 9. Ya berarti pulang itu benar-benar untuk siap-siap tidur. Ya. Itu dia. Kalau diet tadi kan 3 kali ya? Makan ya? utama. Maksimal atau minimal tuh kalau diet? Sebaiknya tetap makan utama itu ada ya, 3 kali makan utama supaya kita bisa mengkontrol rasa lapar. Rasa lapar? Ya. Oke, kalau itu kan untuk diet. Kalau untuk yang mau gemukin badan tuh berapa? Nah, kalau gemukin badan memang caranya sama ya, jadi pasti perhitungan kalori lagi. Cuman mungkin saja dia harus makan lebih banyak. Jadi bisa 6 kali makan utamanya. 6 kali? 6 kali makan utama. Atau kalaupun nggak sanggup, dicari cemilan-cemilan yang tinggi kalori justru. Tapi tetap usahakan gizi seimbang tadi. Misalnya milkshake deh. Milkshake? Ya, milkshake misalnya ada susunya ya. Ada campuran buah mungkin ya, atau smoothies gitu ya. Nah, sekalinya minum, tidak terlalu mengenyangkan, tapi kalorinya tinggi. Gitu. Karena kalau untuk menaikkan berat badan kan butuh kalori yang tinggi. Cuman jangan salah, kalau mau naik berat badan jangan yang naik itu lemak doang. Iya. Ototnya ya. Harusnya yang naik ototnya. Jadi disarankan juga untuk mulai angkat beban supaya berat badannya nambah tapi yang nambah otot. Kalau yang nambahnya kebanyakan lemak jadi masalah baru, keluar lagi deh sindrom metabolik tadi. Iya, betul. Harus ini. Nah itu kebetulan juga nih, saya kan suka nge-gym, Dok. Sama teman-teman saya juga suka nge-gym lah. Mereka, kalau saya emang tujuan nge-gym untuk menaikkan berat badan. Kalau teman-teman saya banyak yang untuk menurunkan berat badan nih. Terus kalau misalkan udah seperti itu, udah nge-gym kita, apakah tetap harus menjaga pola makan? Harus diatur juga? Iya, jadi beberapa orang juga gini nih, saya olahraga supaya saya makannya banyak, Dok, gitu kan, karena saya makannya banyak, saya mau olahraga. Nah, sebenarnya nggak bisa impas-impasan gitu sebenarnya. Jadi lebih baik kalau mindsetnya itu makan yang diatur, kita punya habit makan yang baik, kemudian juga olahraga yang teratur ya, karena olahraga punya banyak sekali manfaat selain hanya masalah berat badan. Karena olahraga itu bisa meningkatkan imunitas, bisa meningkatkan kepadatan tulang, bisa menyehatkan pembuluh darah, jantung dan paru dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pisahkan antara olahraga dan makanan. Nggak boleh yang namanya balas dendam gitu ya. Iya, nggak boleh. Jadi harusnya memang kita sadar penuh bahwa saya butuh olahraga dan saya pun juga akan mengatur pola makan gitu. Jadi untuk yang nambah otot dan gym ya untuk angkat beban, disarankan proteinnya cukup tinggi, yaitu sekitar 1,2 sampai 1,6 gram per kilogram berat badan. Ya, jadi supaya apa? Supaya massa ototnya terbentuk. Jadi orang yang nge-gym kalau mau nambah berat badan otot memang harus ada dukungan dari makanan, support dari protein untuk pembentukan massa otot. Ya, saya nurut ya berarti ya? Ya. Nah, kalau buat teman-teman yang mau nurunin berat badan, silakan angkat beban juga, tetapi tetap kalorinya tadi diatur supaya jangan terlalu berlebihan. Jadi anggap saja kalori yang terbakar selama olahraga itu bonus, bukan untuk digantikan. Misalnya gini nih, pada pakai smartwatch kan, wah udah
1000 kalori nih. Berarti saya kalau makan itu 500 kalori, saya masih sisa 500. Nah, itu adalah pemikiran yang kurang sehat dan kurang bisa bertahan jangka panjang. Gitu. Katanya mau nurunin berat badan. Berarti anggap saja olahraga itu ya bonus, tidak perlu digantikan dengan makanan. Iya, betul. Oke, siap. Terakhir nih, Dok ya. Terakhir. Tips dari dokter yang dapat disampaikan kepada kita semua, kepada teman-teman BMers nih, untuk dapat menjalankan pola hidup sehat dan bugar. Tips dari dokter apa nih? Tips dari saya adalah pertama, ganti mindset dulu yang paling penting ya. Mindset. Ganti mindset ya. Ganti mindset. Dari mindset kita bisa membentuk habit baru. Awal-awal memang butuh perjuangan. 2 minggu pertama itu akan banyak tantangan deh. Niatnya ya, baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan tuh. Jadi biasanya tuh teman-teman pada menggagalkan rencana sehat kita loh. Misalnya gini nih, ngapain sih kamu kurus-kurus, diet-diet sih? Nggak asik nih, nggak bisa diajak makan-makan lagi, cerita gitu ya. Betul. Nah, itu tantangan dalam 2 minggu. Setelah 2 minggu, masuk ke minggu ketiga akan lebih gampang ya, lebih enak menjalaninya karena sudah punya ritme sendiri. Lebih biasa. Nah, bertahanlah sampai 2-3 bulan ke depan, akan terbentuk habit baru, di mana ketika tidak olahraga rasanya nggak enak. Betul. Ketika mulai makan fried chicken lagi, rasanya terlalu asin. Gitu. Ya. Nah, mulai dari sana, lanjutkan, jadi bisa bertahan jangka panjang. Akan sayang sekali kalau penurunan berat badan itu ditargetkan dalam jangka pendek ya. Misalnya aku mau turun 10 kilo dalam 2 bulan, misalnya. Lalu berhasil dengan diet yang ketat, olahraga yang berat, hanya untuk naik lagi di bulan ketiga dan bahkan lebih daripada berat badan awal. Nah, ini kan sayang sekali ya. Sayang banget sih. Nah, lebih baik kita ngerubah mindset dulu untuk bisa jalan sampai selama-lamanya. Kita punya pola hidup sehat sendiri yang cocok dengan kita, cocok dengan aktivitas dan mendapatkan benefit dari pola tersebut. Secara terus-menerus ya, jangan udah berhasil lah, besok naik lagi. Gampang lah, ntar nurutin. Iya, jangan. Wah. Iya. Saya juga waktu itu nge-gym tuh agak malas sih, cuman karena udah sering ini, kayak nge-gym tuh kalau misalkan nggak nge-gym kayak, aduh kayak ada yang kurang. Iya, betul. Mulai nggak enak kan badannya? Iya, emang kebiasaan sih, kebiasaan. Betul. Ada lagi tipsnya, Dok? Sudah ya. Ya, itu mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Teman-teman BMers, semoga tadi tips-tips dari Dr. Yohan ini bisa bermanfaat untuk yang lagi mau mengurangi berat badan, untuk lagi mau mencoba mengatur pola hidup sehat lah intinya. Ya, Dr. Yohan, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan ya next ini kita bisa ketemu lagi lah kalau ada kesempatan. Siap. Bisa bahas kesehatan lagi nih, seru banget nih bahas kesehatan soalnya nih. Kalau misalkan diterusin bisa panjang banget. Oke, teman-teman BMers, jangan lupa untuk subscribe, like, komen di channelnya Bang Muamalat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, terima kasih. Aduh. Mantap banget ternyata ya. Makasih. Udah?